Melly. Melly Oke, siapa ya? gampang. Kita mulai karena ini memang training itu ya yang saya mau ini adalah kita mau menduplikasi ya. Karena ini juga nggak bisa terlalu banyak juga. Jadi nanti Bapak Ibu yang dapat materi ini duluan. Jadi nanti teman-teman yang sudah di training ini adalah teman-teman yang akan mendapatkan materi ya, Bu Susi ya. Nanti Ya. akan dikirim secara pribadi, tidak akan di broadcast di dalam grup ya. Karena kita harus memastikan teman-teman paham dulu ya materi ini, bagaimana cara cara menyampaikannya, cara menggunakannya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ke depan ini kita akan bikin yang namanya lebih controlling dan monitoringnya lebih detail gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya mulai, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan yang terjadi di dalam bisnis jaringan itu adalah kita itu banyak merekrut atau produksi Bapak Ibu, tetapi kita kurang di yang namanya edukasi ya. Sehingga banyak sekali mitra-mitra yang bergabung, pada akhirnya mereka kehilangan momentum dan mereka tidak menjadi aset Anda ya. Mereka hanya menjadi pengguna ya yang di dalam jaringan kita gitu. Nah, itu terjadi banyak sekali, terutama di dalam yang namanya binary system. Ini luar biasa kecepatannya nih. Ya, ini sampai benar-benar nggak bisa terbendung ya. Satu bisa menghasilkan dua. Wah, ini cepat sekali. Ya, apalagi bonus kita itu dibayarnya langsung besoknya gitu ya, nggak pakai 1 bulan gitu ya. Jadi banyak sekali ini akan terjadi yang namanya spillover. Kita sebagai upline itu kadang-kadang nggak kenal siapa di bawah kita gitu ya. Nah, jadi nanti ke depan kita akan merapikan supaya lebih lebih teratur ya, lebih terarah. Nah, jadi nanti kita akan mengkategorikan ya, tentunya nanti akan dicoba, mekanismenya lagi coba dibuat karena memang agak sedikit complicated juga gitu ya. Nah, nanti ke depan kita akan membagi kita akan membagi member itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu adalah kelompok yang namanya mitra. Ya, mitra itu adalah orang yang baru bergabung, belum qualified ya. Nah, lalu kelompok yang kedua adalah associate dan konsultan. Ya, ini saya cerita dulu ya gambarannya ya. Dan yang ketiga ini adalah kelompok executive and above. Ya, above. Nah, rencananya ini tuh akan kita kategorikan, kelompokkan di dalam WA group. Ya, jadi kalau sekarang WA grupnya kan nggak beraturan ya, campur aduk semuanya gado-gado gitu ya. Nah, jadi Anda tuh bingung, ini tim saya siapa aja sih yang belum associate, belum qualified gitu ya. Tim saya siapa aja sih yang masih belum jadi eksekutif gitu ya. Nah, jadi nanti rencananya ini akan disusun ya, karena memang ini terkait siapa mensponsori siapa, dan mitra di atasnya kadang-kadang sponsornya nggak aktif, tapi orang yang di bawahnya mau aktif gitu ya. Nah, ini kita lagi cari nih polanya supaya tidak terlalu tidak rumit gitu ya. Nah, jadi nanti yang sudah dari mitra yang sudah menjadi associate maka akan dipindah ke dalam grup yang baru ya, grup associate dan konsultan ya. Jadi dia akan left dari grup mitra, akan masuk ke grup associate dan konsultan ya. Tujuannya supaya bisa menginspirasi teman-teman yang belum menjadi associate ya. Karena nanti informasi dari ketiga grup ini akan berbeda. Ya, di mitra mungkin informasinya informasi ringan-ringan aja gitu loh ya, seputar jadwal pertemuan, training dan yang lain-lain ya. Tapi di associate dan konsultan akan banyak informasi yang lebih penting gitu ya, sampai di peringkat eksekutif and above. Jadi ketika sudah berperingkat eksekutif, dari associate akan di-delete masuk ke grup yang namanya eksekutif and above. Ya, ini kita akan bagi seperti ini teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya grup, Anda bisa Anda bisa ya, kalau timnya udah banyak gitu ya, Anda bisa bikin grup sendiri sebenarnya ya, tidak perlu campur. Tapi kalau Anda bikin grup, pastikan Anda yang jadi adminnya itu aktif gitu ya. Saya lucu nih, banyak saya tuh ditaruh di dalam satu grup. Ya, yang bikin grupnya nggak aktif. Akhirnya saya yang aktif. Kan lucu gitu ya.
harusnya yang bikin grup siapa? Adminnya, leadernya, itu harusnya aktif. Nah, disitulah Anda belajar untuk yang namanya mengkoordinasi tim ya, sebenarnya dari grup WA itu. Oke, ada informasi-informasi yang tidak perlu dibagikan di dalam grup mitra ya nantinya, hanya ada di asosiat dan konsultan seperti itu. Oke, jadi ini sekilas aja. Nah, kenapa kok dipisah-pisah seperti ini? Karena nanti materi untuk follow up-nya beda-beda ya. Yang baru menjadi mitra kita akan memfollow up dengan startup yang pemula ya. Lalu kemudian materi yang selanjutnya akan ada di asosiat dan konsultan ya. Lalu kemudian eksekutif OBOP akan ada materi untuk training yang lebih dalam lagi seperti itu. Oke, kira-kira udah ada gambaran ya teman-teman ya sampai di sini ya. Nanti ke depan kita akan coba mulai pelan-pelan migrasi karena grupnya ini lagi diatur dulu. Cukup crowded juga ya. Oke. Nah, kalau sudah siang hari ini saya akan menerangkan, kan teman-teman semua sudah konsultan nih, pasti di bawah Anda banyak mitra-mitra yang belum menjadi asosiat ya dan menjadi konsultan pastinya ya. Nah, tugas Bapak Ibu semua sebenarnya orang itu ketika dia mencapai peringkat asosiat itu dia itu sebenarnya sudah boleh dikatakan Anda tuh sudah menjadi upline ya, sudah menjadi upline dan Anda itu punya tanggung jawab untuk apa? Untuk bisa membantu ya mitra-mitra yang di bawahnya grup Anda itu untuk bisa menjadi asosiat juga untuk bisa menaiki jenjang karir. Ya, makanya yang namanya kepemimpinan itu ya harus mau diambil gitu ya tanggung jawabnya, nggak bisa diserahkan kepada upline-nya seperti itu. Nah, jadi siang hari ini saya akan membahas tentang materi startup khusus untuk mitra ya. Jadi orang yang baru bergabung, Bapak Ibu harus paham bagaimana cara men-startup mereka sehingga mereka bisa qualified. Jadi goals-nya adalah mereka akan yang namanya qualified ya. Nah, ini adalah materinya. Oke. Sudah terlihat semua? Slide-nya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, ini adalah sesi startup untuk mitra ya, untuk mitra. Nah, syaratnya apa untuk mengikuti startup ini? Catat ya baik-baik ya syaratnya ya. Syaratnya adalah mereka sudah di placement pastinya ya, dan mereka sudah menerima yang namanya modem. Sudah menerima modem dan sudah dapat buku panduannya. Oke. Sudah dicatat semua, teman-teman? Jadi yang belum menerima modem dan belum mendapatkan buku panduannya, jangan diajak ke startup ini. Ya, jangan Bapak Ibu. Karena mereka pasti butuh tools, dua tools itu. Ya, oke. Di sini ya, nanti kalau ada pertanyaan kita akan diskusi. Nah, sesi training startup ini isinya apa? Jadi yang pertama, kita akan bahas tentang yang namanya product knowledge. Ya, kita akan bahas tentang yang namanya product knowledge. Ya, nah sebelum teman-teman nanti cerita tentang product knowledge ini, dibahas tentang teknologinya, bahwa dia mesti auto switch dan yang lain-lain, Anda bahas yang ada di slide ini. Anda harus mengupas satu-satu fitur yang ada di dalam modem ini. Ya, makanya teman-teman apa ya? Oke, jadi teman-teman harus menguasai nih, ya. Saya harus nggak boleh pakai virtual background kayaknya. Sebentar. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu semua harus waktu startup harus pegang modemnya. Ya, coba sekarang modemnya diambil nih. Modemnya. Yuk kita sama-sama praktek ya. Modemnya diambil karena saya akan menjelaskan fitur-fitur yang memang teman-teman mungkin sampai detik ini belum paham. Ya, jadi kita harus paham Bapak Ibu sebagai konsultan ya and above.
Nggak boleh kalau nggak paham tentang fitur-fiturnya. Nah, kalau di online gini memang agak susah ya. Kalau di offline memang lebih gampang, tapi nggak apa-apa. Ya, kita akan trainingkan semuanya. Ya, Anda harus paham ya. Jadi ketika menyalakan modem seperti ini, ada apa aja? Ya, di sini ada penunjukan. Jadi dibahas satu-satu fitur-fiturnya ya. Jadi di sini ada penunjukan tentang batas ini ya, kuota ya. Oke, mungkin saat ini kalau boleh Bapak Ibu boleh nggak diganti ke bahasa Indonesia dulu supaya kita seragam nih ya. Cara menggantinya Anda tekan di menu yang ini, lainnya, paling kanan bawah, lainnya, lalu pilih bahasa atau language. Ya, Anda klik yang bahasa Indonesia ya, supaya seragam ya. Kalau pakai bahasa Inggris, ada yang mungkin setting bahasa Indonesia bingung nyari menunya mana gitu ya. More, mana more gitu ya. Nggak ada. Oke ya, kita sepakat ya, kita pakai bahasa Indonesia supaya ini bisa kita duplikasi. Nah, di sini ada yang namanya tulisan di bawah logo tren, ada penggunaan data ya. Penggunaan data itu adalah ini adalah jumlah data yang sudah terpakai ya, jumlah data ya. Data itu artinya kuota ya yang sudah terpakai, yang berjalan sampai saat ini. Nah, ingat teman-teman semua, kalau kita bahas dari yang namanya apa di website kita, Bapak Ibu kalau buka website di halaman produk itu akan tertulis ya, website di halaman produk. Teman-teman kalau buka website, saya share aja ya. Ini Bapak Ibu bisa catat. Oke, website kita di halaman produk, ngelihat untuk ininya yang saya mau ceritakan adalah tentang ini. Supaya enggak ada orang yang bingung nanti ya. Kenapa kok saya udah 20 giga kenapa jadi 0 lagi ya? Bapak Ibu baca di syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan di sini harus tahu ya, di website ini ada daftar cakupan negara mana aja ya. Anda bisa coba kasih lihat pada saat training ya. Daftar cakupan negara mana aja, ini untuk yang global, lalu kemudian syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini penting banget, teman-teman. Ya, kita perhatikan poin nomor 3 ya. Untuk paket data internet lokal berlaku aturan pemakaian wajar atau FUP itu 240 giga dengan pola adalah seperti ini. 20 giga plus 220. Jadi buat teman-teman yang pakai modem yang lokal, maka setelah Anda mencapai 20 giga pertama, maka tadi angka di dalam modem Bapak Ibu yang di sini penggunaan datanya akan jadi 0. Jadi jangan kaget ya. Akan jadi 0 nih nanti. Setelah 20 giga dia akan reset ke 0 dan dia akan mulai menghitung yang 220 giga. Oke, sampai di sini cukup jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi Anda harus bisa jelasin ya. Nah, untuk yang global berlaku aturan pemakaian wajar 40 giga 400 giga yaitu 20 sama. Ketika 20 giga terpakai dia akan jadi 0 lagi dan sampai 340 ya yang lokalnya. Nah, untuk yang globalnya adalah 40 giga. Oke, jadi saya nggak tahu karena saya belum pernah pakai yang global, belum pernah pakai ke luar negeri. Apakah kalau di global dia akan kuotanya itu akan jadi 0 dan akan hitungannya terpisah ya penggunaan datanya. Jadi dia switch-nya ke yang internasional gitu ya kuotanya ngitungnya. Saya nggak tahu. Kayaknya sih seperti itu. Jadi ketika Anda kuota terpakai itu sudah 40 giga, tapi ketika Anda pergi ke luar negeri itu kayaknya reset jadi 0 ya, karena yang dimainkan adalah kuota internasionalnya. Seperti itu. Saya belum pernah coba, tapi rasanya sih seperti itu. Oke ya, di sini sudah jelas batas pemakaian wajar FUP sudah tercapai, maka kecepatan akan disesuaikan menjadi 512. Ini perlu diterangkan karena banyak mitra yang bergabung, mereka tidak paham ya. Nanti mereka komplain ketika udah sampai 240 kok speednya lemot gitu ya. Karena mereka tidak mendapatkan informasi. Ya, orang ikut TOP aja udah dijelasin bonus-bonus semua, begitu sesi tanya jawab tanya lagi. Ya, namanya kita butuh pengulangan. Oke, sampai di sini paham ya tentang yang namanya ini. Tadi yang pertama yang saya terangkan itu namanya kapasitas data. Kapasitas penggunaan data ini ya. Nah, lalu kemudian di sini Anda harus bahas Bapak Ibu ya.
Di sini Anda di paling pojok kiri, jadi Anda bahas satu-satu fiturnya. Di pojok kiri itu ada yang namanya akun saya, betul? Nah, akun saya ini untuk apa? Akun saya ini untuk login ke member areanya Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa Bapak Ibu. Di awal, saya lupa. Di awal, ingat ya sekali lagi urutannya ya. Nanti Bapak Ibu catat dan diurutkan yang benar ya waktu training. Ya, ini saya karena baru nih saya jadi lupa-lupa, saya nggak urutin nih. Nah, di awal cerita dulu, kenapa sih modem kita itu warnanya merah dan kuning? Ya, jadi ada orang yang bingung kan, kenapa sih nggak pakai warna ini? Kenapa sih nggak pakai warna yang lain gitu ya? Nah, tujuannya dibuat merah dan kuning ini supaya mencolok ya, menyolok ya, sehingga orang itu gampang attract ya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika Anda itu bertemu dengan rekan Anda, relasi Anda, teman kerja dan yang lain-lain, ketika Anda bawa modem ini, pastikan Anda itu menaruhnya terbalik ya di meja kalau ketika meeting. Jangan ditaruhnya seperti ini, tapi ditaruhnya harus seperti ini di meja ya. Supaya apa? Supaya ini menarik perhatian karena banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya bertanya, apa itu? Ya, sengaja dibuat warna merah dan kuning. Bayangin kalau dibuatnya warna hitam, mungkin nggak akan menarik ya, karena hitam mungkin seperti handphone. Karena setahu saya nggak ada ini handphone yang warnanya seperti ini, merah dan kuning. Oke ya, itu poin pertama tentang warna. Ya, lalu kemudian masuk poin kedua yang tadi penggunaan data, lalu di sini ada akun saya. Akun saya ini adalah seperti login ya, teman-teman. Kenapa sih kok ditaruh di sini? Ada maksudnya. Ya, ditaruh di sini tuh tujuannya supaya Anda itu bisa tunjukin sama teman-teman Anda. Kalau Anda sudah pernah mendapatkan bonus, Anda bisa bilang, ini bukan cuma sekedar modem loh, aku tuh bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Anda bisa pamer lah, Anda bisa buka akunnya Anda, login, lalu Anda bisa tunjukkan bonus Anda ya di dalam akun saya itu seperti Anda itu melihat member area. Di situ ada yang namanya bonus atau statement bonus. Anda bisa tunjukin. Nih loh, aku tuh selain bisa pakai modem all operator, aku juga dapat penghasilan dari sini. Tunjukin sama teman-teman Anda. Ya. Oke, sampai di sini cukup jelas Bapak Ibu? Oke, kalau jelas saya lanjut ya. Yang nggak jelas nanti bisa simpan pertanyaan ya habis ini ya, habis penjelasan fitur-fitur ya. Lalu yang kedua di sebelahnya ada Trip Advisor. Nah, ini kita perlu jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin bagi sebagian besar orang ini biasa. Trip Advisor kan ada juga Pak di Android dan yang lain-lain. Iya, tapi banyak orang tuh nggak mengerti apa sih gunanya gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini ada translator. Ada orang-orang yang beranggapan translator biasa aja kok, ada Google Translate dan yang lain-lain. Ya, tapi aplikasi translator kita ini benar-benar eksklusif ya dibuat. Nah, buat orang-orang yang belum pernah gunakan translator, yang kalau mau cari apa-apa itu selalu cari kamus, mereka itu akan apa ya? Akan mendapatkan satu manfaat yang luar biasa ya, akan mendapatkan sesuatu ketertarikan ya. Wah, kok canggih ya, ada seperti ini gitu ya. Jadi Anda bisa jelaskan. Nah, di sini TripAdvisor Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Anda bisa cek di situ ada hotel dan yang lain-lainnya. Anda bisa jelaskan gunanya untuk apa, gunanya untuk traveling pastinya. Nah, waktu translator Bapak Ibu klik nih penerjemah ya. Penerjemah diklik dan Bapak Ibu mesti cobain ya. Jadi di sini ada yang namanya kalau default-nya itu pasti di sebelah kirinya itu Chinese, di sebelah kanannya adalah bahasa. Ini saya skip dulu ya, biar videonya jadi besar. Nah, ini bahasa Chinese dan bahasa yang namanya English ya. Jadi Anda bisa pakai ini. Oke, nah Anda coba praktekkan Bapak Ibu ya. Jadi mitra baru itu kan nggak ngerti ya. Jadi Bapak Ibu langsung suruh mereka coba yuk gitu ya. Jadi contoh nih, saya tekan ngomong bahasa Inggris misalnya ya, saya tekan nih. Sorry, sebentar. Tekan ya. Hello, how are you? Ya, di sini kalau nggak presisi, nggak pas, dia selalu ini. Coba ulang ya. Hello, how are you? Ditekan Pak Freddy sebelah kanan. Udah. Ada Pak Freddy itu saya udah coba. Nah, bisa ya? Coba nih saya tekan bahasa Chinese-nya sekarang. Wo pu cetao.
Wah, modem saya kayaknya masih lemot nih. Kalau mau Chinese berarti Pak Iya, ini ganti saya yang tekan Chinese yang dulu. Chinese. Ini saya tekan yang Chinese kok. Bisa Pak Freddy, bisa. I don't know. Wo ini. Biasanya bisa nih, kenapa jadi nggak bisa sekarang? Ya udahlah, pokoknya Anda tahu lah ya caranya ya. Jadi Anda coba-coba, harus dipraktekin dulu ya. Kalau bisa Anda coba-coba dulu sebelum ngetes. Nah, biarkan si mitra itu mencobanya sendiri ya. Ketika lagi training seperti ini, biarkan dia coba juga ya. Supaya apa? Supaya dia ngerasain bahwa fitur di dalam modemnya itu luar biasa, banyak ya yang bisa dia manfaatkan. Nah, di sini ada exchange rate juga ya. Exchange rate Anda bisa masukkan mata uangnya apa, lalu kemudian Anda mau konversi kemana. Ya, Anda harus coba-coba Bapak Ibu ya. Jadi ketika training dijelaskan nih satu-satu. Ya, gunanya buat apa ya. Lalu kemudian di sini ada Google Map. Kalau Google Map udah biasa. Nah, oke ya. Kalau sudah selesai, Anda masuk ke tombol yang lainnya. Coba Bapak Ibu klik tombol lainnya. Oh ya, sebelumnya di bawah ada carousel advertising. Kasih tahu Bapak Ibu. Ya, carousel advertising ini nanti sebentar lagi akan ada yang namanya slide ini Bapak Ibu, promo-promo yang kemarin diskon-diskon Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi akan ada. Jadi nanti isinya adalah merchant ya, diskon. Jadi nanti ketika diklik, nah itu nanti akan dijelaskan di slide presentasi yang baru Bapak Ibu ya, nantikan malam ini. Malam ini ya, Bu Susi ya. Oke, malam ini ya. Nanti akan dijelaskan sama Pak Ketut, ya nanti ketika Anda klik di sini akan muncul logo-logo ya restoran, apa merchant-merchant yang udah kerjasama, dan ketika diklik nanti akan keluar promonya. Ya, jadi ini keren banget. Anda bilang, ya disinilah tempat Tren itu menyediakan fasilitas buat orang-orang member-member Tren yang sudah memiliki usaha, bisa mempromosikan usahanya di dalam modem ini, modem Tren. Ya, bayangin, Bapak Ibu punya promo itu dilihat oleh semua mitra yang ada dari seluruh Indonesia ya. Jadi Anda jelaskan nih fitur-fitur ini karena orang tuh harus dikasih nilai tambahnya supaya dia itu tahu kalau yang dia beli itu bukan cuma sekedar internet ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke menu lainnya Bapak Ibu ya. Coba diklik menu lainnya. Ada apa aja? Yang pertama, Hotspot. ya, kalau hotspot itu artinya kita punya nama modem ya. Nama modem kita apa, Wi-Fi-nya, lalu yang bisa dirubah itu adalah kata sandinya ya. Nama Wi-Fi-nya nggak bisa dirubah Bapak Ibu. Kalau kata sandinya Anda tinggal klik di kata sandi, Anda tinggal edit ya, Anda bisa ganti. Oke, catat ya baik-baik ya. Lalu kemudian kelola pengguna itu artinya berapa banyak yang terhubung ke dalam Wi-Fi Anda, ya berapa user. Anda bisa cek di situ ya. Perangkat apa aja yang terkoneksi ke Wi-Fi modem Anda Bapak Ibu. Yang ketiga, daftar blokir. Nah, daftar blokir ini adalah kalau misalnya contoh nih, Bu Susi udah connect ke saya ya. Terus Pak Raymond connect, Bu Silvi connect ke saya, udah pakai yang namanya hotspot saya nih. Wah, lama-lama keenakan juga nih pakai hotspot saya, lama-lama habis kuota saya gitu ya. Nah, dia enggak mau pakai kuotanya. Jadi kalau dekat-dekat saya selalu pakai hotspot saya. Nah, saya bisa blokir. Ya, saya bisa blokir dan kalau ketika saya blokir, jadi di kelola pengguna itu Anda bisa blokir ya. Jadi kalau misalnya kelola pengguna ada 7 orang yang lagi connect, Anda bisa putuskan hubungannya ya dengan Anda menekan tombol. Di situ ada blokir ya. Nah, orang-orang yang sudah terblokir itu akan masuk di daftar blokir ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah diblokir, Anda nggak akan pernah bisa connect ke dalam modem Anda ya. Jadi kalau Anda itu pernah memblokir satu gadget Anda, jangan kaget, gadget Anda nggak bisa connect-connect. Kenapa? Bukan berarti modemnya yang salah. Cek di daftar blokir. Kira-kira gadget Anda itu, device Anda itu terblokir nggak ya di modemnya. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Lanjut ya. Lalu ada perlindungan penggunaan data ya. Di sini default-nya adalah dinyalakan. Ya, ini tujuannya khusus untuk terkoneksi dengan perangkat yang namanya MacBook ya atau Apple ya, iOS. Tujuannya bukan MacBook, produk daripada Apple lah pokoknya ya. Nah, mau MacBook, mau iPhone terserah. Nah, tujuannya ini adalah supaya ketika dinyalakan dia akan memproteksi dari kan biasa gini Bapak Ibu, biasanya kalau software itu kalau update itu biasanya
setting defaultnya itu adalah update ketika terkoneksi dengan WiFi, Bapak Ibu, benar nggak? Kalau pakai paket data dia nggak akan auto update. Nah, biasanya ketika terkoneksi sama WiFi, karena WiFi itu kan dia punya speednya kenceng ya, Bapak Ibu ya, dan apa namanya cepat gitu ya. Biasa WiFi rumah. Nah, berhubung modem kita ini pakai koneksi WiFi, Bapak Ibu, maka dia kalau dinyalakan, maka dia akan otomatis auto update. Ya, kalau di MacBook itu, kalau di iOS itu, Apple itu banyak sekali synchronize dengan cloud-nya lah segala macam, maka jangan kaget kuota Anda akan cepat tergerus Bapak Ibu ya, boros ya. Makanya biasa kita sarankan dinyalakan supaya untuk mengurangi penggunaan data ya. Nah, kalau untuk Android nggak pengaruh Bapak Ibu kalau Anda pakai yang namanya device-nya Android ya. Jadi ini dinyalakan aja, takutnya ada teman Anda yang pakai iOS Apple tethering ke WiFi Anda Bapak Ibu, dan dalam sekejap dia itu ngambil data. Wah, itu kacau Bapak Ibu ya kalau synchronize, kalau Anda nggak hidupkan seperti itu. Nah, kalau dihidupkan maka di iOS Anda, di gadget Apple Anda itu dia nggak akan bisa yang namanya buka Apple Store. Dia nggak akan bisa buka yang namanya iTunes Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di lock ya. Jadi kalau Anda mau dengerin iTunes atau Apple Store, Anda harus ini unlock. Anda harus matikan ini. Ya, proteksi penggunaan datanya Anda harus matikan. Ya, kalau untuk Android sarannya gimana? Kalau untuk Android biasanya di Play Store-nya Anda matikan auto update-nya. Ya, kalau itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu menyalakan auto update di handphone Android saya. Ya, Anda lihat di Play Store nanti bisa ya. Oke, supaya hemat Bapak Ibu ya. Tetapi biasanya kalau Android tidak terlalu banyak Bapak Ibu update-update-nya, nggak seperti Apple. Oke, sampai di sini fitur untuk perlindungan penggunaan data, paham ya teman-teman ya? Oke, yang ke-5 ya sekarang ya, optimasi jaringan. Optimasi jaringan ini adalah apa? Memaksa untuk berpindah secara manual ya. Jadi dipaksa untuk mencari jaringan yang lebih baik ya. Misalnya contoh nih, sinyal yang ada misalnya cuma 2 bar gitu ya. 2 bar itu lemot gitu ya. Nah, sementara itu 2 bar terjadi kenapa? Dia nyangkut masih karena Anda masih terkoneksi dengan sinyal yang sebelum ya. Jadi Anda lagi pakai sinyal yang sebelum lagi bagus, tiba-tiba Anda masuk ke satu tempat, sinyalnya kurang bagus, turunnya ke 2 bar. Dia selama masih bisa internetan, dia nggak akan auto switch. Ya, jadi Anda bisa gunakan yang namanya optimasi jaringan untuk Anda switch. Tinggal tekan tombol optimasi ya. Klik, dia akan searching, lalu kemudian tunggu 2-3 menit, dia akan dapat jaringan yang baru. Seandainya ada jaringan yang lebih baik, dia akan terkoneksi ke jaringan yang lebih baik. Ya, oke. Nah, penentuan posisi, ya ini default aja ya, penentuan posisi yang tepat setelah mengaktifkan fungsi ini, penentuan posisi jaringan dan GPS diaktifkan secara bersamaan. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk Google Map nih pasti nih. Ya, oke. Lalu kemudian ada bahasa, Anda bisa ganti bahasa-bahasanya situ. Nah, kunci layar ini untuk apa? Kunci layar untuk proteksi. Ya, contoh nih Bapak Ibu ya, kan modemnya kadang-kadang kalau nggak diproteksi kan kayak handphone ya, tiba-tiba orang bisa. Nah, di sini ada sandinya ya, kalau Anda kunci kayak saya nih. Ya, ada yang namanya password. Jadi setiap kali handphone modem Anda itu off ya, layarnya dia mau buka dia harus pakai password ya. Sarannya Anda kunci ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau udah dikunci jangan sampai lupa. Karena banyak kejadian begitu mitra-mitra di awal. Nanya sama saya, loh saya mana tahu passwordnya, masa tanya sama saya passwordnya? Pak, password saya apa Pak? Saya pikir password ini, password apa? Password membernya, atau password modemnya Bapak Ibu dia nanya. Ya. Nah, seandainya kalau lupa Bapak Ibu, gimana Pak? Ya kalau lupa, wassalam Bapak Ibu, Anda harus beli modem baru. Ya. Enggak Bapak Ibu bercanda ya. Jangan terlalu serius. Enggak beli modem baru, bisa di reset. Cara resetnya Anda harus Bapak saya sampai kaget. Ya, jangan terlalu serius Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa reset dengan cara Anda memasukkan password yang salah sampai dia keluar yang namanya factory reset Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu berapa kali, entah 5 kali atau berapa kali. Pokoknya masukin aja sampai salah. Tenang aja Bapak Ibu, modemnya nggak akan rusak karena gara-gara salah password ya. Jadi ada orang yang nggak mengerti, nggak berani Bapak Ibu ya. Salah password dia kayak orang ketakutan. Dia pikirnya modemnya bisa meledak kalau salah password. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Oke, sekarang kalau sudah memperbaharui adalah update, nggak usah diapa-apain Bapak Ibu ya. Dan di bawah ada yang namanya kontak. Nama pengguna ya, Anda bisa ganti-ganti. Nama pengguna itu adalah nama yang akan tampil ketika Anda itu mereset modem ya waktu awal. Di situ ada tentang. Ya, udah selesai. Nah,
kalau sudah Bapak Ibu ya sudah diceritakan semua ya, lalu kemudian Bapak Ibu di sini barulah saya masuk ke slide yang ini Bapak Ibu ya. Kita jelaskan fitur-fiturnya, kita ulangi lagi. Apa aja sih yang ada di dalam fitur-fitur tren ya, modem tren ini. Ya, fungsinya untuk apa aja? Yang pertama, dia menggunakan teknologi yang canggih ya, high teknologi, di mana dia bisa tanpa SIM card dan dia bisa mencari jaringan 4G paling stabil ya yang ada di sana. Ya, oke. Karena dia ada fasilitas optimasi dan yang lain-lain ya. Lalu kita juga modem dilengkapi dengan fast charging port ya, USB Type C, ngecasnya hanya membutuhkan waktu 1 jam sampai 2 jam, bisa digunakan di lebih dari 100 negara ya, built-in speaker dan mikrofon ya, lalu kemudian user friendly, ada aplikasinya yang tadi kita jelaskan dan bisa terkoneksi lebih dari 10 device di waktu bersamaan ya. Di sini modem ini bisa membaca jaringan 4G dan kapasitas baterainya 5000 mAh. Oke, nah ketika Bapak Ibu sudah jelaskan ini, lalu Anda berhenti dulu di sesi ini. Ya, bukalah sesi tanya jawab. Jika ada mitra-mitra baru yang mau bertanya seputar apa yang Bapak Ibu jelaskan, Anda harus bisa memberikan yang namanya penjelasan ya, lebih detail. Makanya ikutlah TOP yang sering Bapak Ibu, karena di situ akan banyak sekali ilmu-ilmu yang Bapak Ibu bisa pakai untuk Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra-mitra Anda. Oke, sampai di sini flow-nya paham nggak Bapak Ibu? Ya, yang penting alurnya Anda mengerti dulu. Jadi dia harus puas dulu nih dengan produknya, ya. Kita pastikan mitra-mitra baru ini sangat merasa beruntung dia membeli tren, ya. Jangan membeli nggak dijelasin Bapak Ibu ya, suruh belajar sendiri. Ya, ada beberapa mitra saya yang ini satu lagi di bawahnya ada power bank. Anda kasih tahu Bapak Ibu karena banyak Bapak Ibu yang salah nih. Ya, saya punya mitra waktu itu komplain Bapak Ibu ya. Kok kenapa modem saya nggak bisa dicas Bapak Ibu? Ya. Wah, saya panik juga kan. Kok nggak bisa dicas? Ya, selidik punya selidik. Dia ngecasnya bukan di samping Bapak Ibu, ngecasnya di bawah Bapak Ibu. Wah, sampai kiamat juga nggak akan datang, nggak akan bisa masuk Bapak Ibu ini energinya kalau dari bawah ya. Jadi ngecasnya harus yang buat power bank Bapak Ibu dipakai buat ngecas Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak tahu tuh gimana dia buat ya. Kalau ngecas itu adanya yang di samping Bapak Ibu ya, di sebelah kanan bawah ini USB Type C-nya. Yang di bawah ini adalah untuk power bank ya. Jadi dijelaskan Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda nggak jelaskan karena nanti ada orang yang bingung Bapak Ibu. Ya, gimana caranya itu ngecas? Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nah buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, kira-kira fiturnya udah cukup jelas belum nih, teman-teman? Ada yang mau tanya? Cukup. Jelas, Pak. Harus bisa ngejelasin ya, karena Anda jualannya modem, Anda harus belajar Bapak Ibu ya, jangan belajar jualan modem, belajarnya piara ikan Bapak Ibu ya, salah Bapak Ibu ya, nggak nyambung. Harus mau belajar. Oke, kalau sudah. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut. Nah, Bapak Ibu bilang dia, kita sudah selesai ya, Pak, Bu, tentang produknya ya. Berarti modem ini keren ya, Pak, Bu. Ya, nah sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa menjalankan bisnis tren ini, gitu. Ya, ini adalah part keduanya. Setelah produk beres, ya, bagaimana kita bisa belajar kita bisa menjalankan bisnis tren ini dengan benar. Nah, kenapa kok kita harus jelaskan, Pak, Bu? Karena perusahaan kami ini seperti franchise, kita punya yang namanya SOP-nya ya, aturan mainnya supaya bisnis ini bisa dikerjakan oleh siapa saja dengan latar belakang apa saja. Ya, makanya kita punya yang namanya SOP-nya ya. Nah, langsung Bapak Ibu kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu, cara untuk bisa Bapak Ibu biar sukses di bisnis ini yang dilakukan oleh semua orang-orang yang sudah memiliki income yang luar biasa. Mereka memulai dengan yang namanya menulis 20 daftar nama orang-orang terdekat ya, pasar terdekat. Jadi jangan suruh tulis sekarang Bapak Ibu, Anda kasih tahu dulu ya. Sekarang Bapak Ibu, oh ya, sebelum ini Bapak Ibu, saya lupa lagi nih. Jadi Bapak Ibu ketika Anda menjelaskan ini, pastikan Bapak Ibu ajak dia untuk memegang ini Bapak Ibu, buku panduan ini. Oke? Jadi Bapak Ibu pastikan mereka. Ya, jadi waktu Anda mau startup ya,
yang harus mereka bawa itu adalah 2 hal, modem dan buku panduan ini, ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke slide ini, minta si mitra itu untuk bisa menunjukkan bukunya, ya. Jadi kalau bisa training itu kameranya nyala ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda itu ngomong sendiri Bapak Ibu, karena ini butuh yang namanya tektok, ya, butuh yang namanya 2 arah. Oke ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan arahkan. Yang pertama, Pak, nanti kita akan belajar menulis nih 20 daftar nama. Bisnis ini tidaklah sulit. Yang harus kita lakukan bukan kita perlu menjelaskan panjang dan lebar. Yang perlu kita lakukan hanya menulis 20 nama pasar terdekat. Ya. Oke. Kenapa sih mesti 20? Kenapa mesti pasar terdekat? Yuk, Pak, kita akan belajar ya, kita sama-sama belajar. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu ya, Anda harus jelaskan dulu. Kenapa sih harus pasar terdekat? Karena bisnis ini dibangun berdasarkan kepercayaan. Teman melakukan apa yang teman-teman mereka lakukan, ya. Jadi kasih tahu Bapak Ibu. Nah, siapa pasar terdekat itu yang mana? Nah, di sini kita sudah jelaskan. Nah, setiap orang pasti punya yang namanya lingkaran daftar nama. Ada 5 level, ya. Lingkaran 1 adalah lingkaran yang paling dekat, yaitu apa? Keluarga. Ya, lalu kemudian lingkaran yang kedua adalah sahabat, lingkaran yang ketiga adalah teman, lingkaran yang keempat kenalan, lingkaran yang kelima adalah cold market. Ya. Jadi ketika dia mau menulis daftar nama, pastikan bilang dia, Pak, pastikan mulai dari urutan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kebalik, nulisnya dari urutan 5, 4, 3. Ya, banyak orang itu nggak paham. Yang ditulis tuh orang yang baru kenal kemarin, ya, teman yang mungkin dia baru jumpa di sosial media, Bapak Ibu, ya. Itu namanya salah Bapak Ibu ya. Jadi supaya dia itu mengurangi yang namanya kegagalan Bapak Ibu, maka kita pastikan si orang tersebut, mitra baru tersebut yang masih polos, dia nggak ngerti, mereka menuliskan dari urutan yang tepat, ya. Keluarga, sahabat, teman, kenalan, cold market, ya. Nah, dicek Bapak Ibu, apakah keluarga. Jadi gini, Bapak Ibu, kenapa sih kok kita ini membangun dari keluarga dulu? Ya, karena di bisnis ini kita bukan mau berjualan, Bapak Ibu. Ya, kalau berjualan mungkin kita akan mencari orang cold market yang bisa membeli produk kita, bukan Bapak Ibu. Di bisnis ini kita itu mau apa? Menjadi yang namanya pembawa pesan pengharapan. Kita mau menjadi berkat bagi orang. Makanya kita pasti akan utamakan orang-orang terdekat dulu karena kita mau memberi rezeki ya pada mereka. Ya, harus keluarga. Nah, bagaimana Pak jika keluarga saya bukan termasuk orang dekat? Ya, ada kan keluarga yang jauh gitu ya, statusnya keluarga tapi nggak pernah komunikasi apa segala macam. Ya, jangan ditulis. Anda mulailah dari orang-orang terdekat. Tetapi ini kategorinya Bapak Ibu ya. Biasanya pasti nggak keluarga, sahabat, pasti teman di situ. Oke, sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu, lingkaran daftar nama. Oke ya, Anda harus jelaskan ini. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya. Ini Bapak Ibu, ingat, jangan berprasangka dan tidak boleh pilih-pilih. Banyak orang di dalam bisnis ini, Bapak Ibu, dia tahu marketnya itu adalah orang yang mungkin tidak punya kemampuan dari sisi finansial. Ya, nah biasanya orang seperti ini akan milih-milih. Ya, Pak, saya punya teman dekat, Pak, tapi kayaknya dia nggak punya kemampuan dari sisi finansial, jadi saya nggak tulis. Jangan, Bapak Ibu, aturan mainnya adalah tulis daftar nama dulu. Nggak disuruh tulis siapa yang punya kemampuan beli modem, bukan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan berprasangka, tidak boleh pilih-pilih. Kayaknya si ini nggak bisa deh, dia nggak punya duit. Kayaknya si ini teman dekat Anda pilih-pilih Bapak Ibu, nggak boleh. Anda harus tulis semua, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu ke mitra bilang tulis aja, percaya dengan yang namanya sistem, ya. Kenapa kok nggak boleh berprasangka dan nggak boleh pilih-pilih? Jawabannya karena kita bukan sedang mau berjualan modem, ya. Karena kita mau sedang memberi berkat ya kepada mereka. Kalau mereka nggak punya uang, nggak apa-apa, tapi mereka yang harus paling pertama untuk bisa mendapatkan berkat. Ya, contoh nih Bapak Ibu, kalau disuruh pilih, kalau Anda itu tahu bahwa bisnis itu bisa membantu orang-orang terdekat Anda untuk bisa sukses dan berubah hidupnya, kira-kira nih kalau Anda suruh pilih nih, yang mau Anda rubah hidupnya, yang mau Anda bantu, yang mau Anda kasih rezeki, pilihannya keluarga atau sahabat dulu Bapak Ibu? Pilih yang mana? Keluarga. Keluarga ya.
Nah, kalau antara sahabat sama teman pasti Anda pilih mana? Sahabat. Pilih sahabat dulu, Sahabat, betul. Pak. Nah, itu sebabnya kenapa harus diurut Bapak Ibu. Karena kita itu mau menceritakan berkat buat orang Bapak Ibu, ya, sesuai dengan visi daripada misi daripada perusahaan tren, ya. Oke. Nah, tidak boleh berprasangka kalau misalnya seandainya kita udah jelaskan, orang-orang dekat kita undang, kita presentasi, dan ternyata dia tidak punya kemampuan dari sisi finansial, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena orang-orang dekat itu akan memperkecil yang namanya penolakan Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Karena mereka percaya sama Anda. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mengundang orang-orang terdekat. Ya, kalau seandainya mereka nggak bisa join karena mereka nggak punya dana, Bapak Ibu, itu pilihan mereka. Ya, jadi Anda tidak perlu merasa bersalah Bapak Ibu. Tugas Anda adalah menceritakan ini kepada seluruh market atau pasar terdekat Anda, mengundang mereka. Karena gini Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu, orang terdekat Anda yang nggak punya uang itu ternyata ketika mendengar peluang ini dan mereka klik Bapak Ibu dan mereka mau mencari dananya Bapak Ibu dan pada akhirnya mereka sukses, Anda itu sudah jadi berkat loh buat dia. Betul nggak Bapak Ibu semua? Kita sudah memberi berkat tuh buat dia. Itu yang Bapak Ibu perlu ingat Bapak Ibu. Bagaimana kalau seandainya dia join, dia dengar peluang ini dari kita. Nah, seandainya kalau ternyata dia itu dengar peluangnya itu terlambat Bapak Ibu, padahal kita tahu dia itu mungkin bisa terbantu kehidupannya dari bisnis ini Bapak Ibu, ya kita akan menghalangi berkat dia gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya tertarik dengan apa yang waktu itu Bu Silvi cerita ya, waktu dia mengundang, dia punya pola pikir yang saya nggak mau teman-teman baik saya akhirnya, Sil, lu kok ada bisnis bagus, lu nggak ngomong-ngomong sama gue gitu ya. Pada akhirnya mereka akan menyesal, pada akhirnya kita akan menyesal juga. Kenapa ya kita nggak cerita sama mereka? Pada akhirnya mereka joinnya sama orang lain dan yang lain-lain gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan semua mitra ikutin aja prosedurnya karena sudah benar-benar terbukti Bapak Ibu bahwa bisnis ini itu berdasarkan kepercayaan ya. Jadi undang semua orang-orang terdekat, tulis dulu, jangan pilih-pilih, jangan berprasangka. Undang semua mereka. 20 daftar nama. Oke, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu, kenapa harus One Market ya, dan kenapa harus nggak boleh pilih-pilih. Ya. Oke, nah kita ajak mereka untuk memahami takarannya Bapak Ibu. Maksudnya apa Pak takarannya? Jadi di bisnis ini hanya adalah hitungan yang namanya hukum rata-rata Bapak Ibu. Ada takarannya. Takaran itu kalau kayak bikin makanan, bikin kue Bapak Ibu, itu semua ada takarannya. Berapa yang harus disediakan, berapa airnya, berapa lama masaknya. Nah, kenapa kok mesti 20 daftar nama? Karena ada takarannya. Ya, kan target kita Bapak Ibu dari training ini adalah membuat mereka qualified dalam waktu berapa? 48 jam Bapak Ibu. Mereka jadi associate, tuh. Ya. Nah, supaya mereka bisa mendapatkan 2 mitra baru, maka mereka harus pahami takarannya. Karena kalau tidak diikutin takarannya nggak akan jadi Bapak Ibu ya. Nah, takarannya apa? Dengan kita menulis 20 daftar nama pasar terdekat, maka kita bisa mendapatkan kurang lebih 15 janji temu dari orang-orang tersebut Bapak Ibu yang kita bisa undang. Oke? Karena orang-orang terdekat Bapak Ibu. Ini yang perlu dipahami. Ya, lalu dari 15 orang yang diundang, kan nggak mungkin semuanya itu hadir Bapak Ibu, betul? Ya, yang hadir kurang lebih mungkin bisa 10 orang yang bisa dipresentasi Bapak Ibu ikut di dalam presentasi offline ataupun online. Ya, dari 10 orang yang dipresentasi maka akan menghasilkan minimal 2 mitra yang akan bergabung. Ya, jadi di bisnis ini nggak ada sesuatu yang spesial Bapak Ibu. Oh, kok dia cepat ya joinkan orang ya? Kok dia langsung bisa joinkan orang? Enggak Bapak Ibu. Kalau saya itu mengontak satu orang dan orangnya langsung join Bapak Ibu, itu namanya keberuntungan Bapak Ibu. Tidak bisa ditiru karena belum tentu semua orang punya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada orang yang dapat penolakan banyak. Nah, kenapa kok kita itu selalu merasakan yang namanya penolakan banyak Bapak Ibu di awal? Karena yang kita undang itu bukan One Market. Ya, dan lagi Bapak Ibu, Anda itu mengundangnya tidak masif Bapak Ibu. Ya, Anda menelpon dengan cara yang salah mungkin, ya Anda menelpon dengan prosesnya itu keliru Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pahami takarannya ini, Bapak Ibu bisa dipastikan dalam 48 jam pasti dia akan dapat 2 orang. Terutama orang-orang baru Bapak Ibu daftar namanya masih bagus. Jangan biarkan mereka itu baru gabung. Anda harus ingatin Bapak Ibu, mitra Anda ketika baru bergabung, jangan sekali-kali suruh mereka undang orang langsung garap marketnya.
sabar Bapak Ibu, suruh mereka sabar, tunggu barangnya datang, tunggu yang namanya apa? Bukunya datang Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu semua, tunggu barang datang sama tunggu buku panduannya datang. Mereka harus dengar ini Bapak Ibu, supaya mereka tidak salah jalan ya. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah paham takarannya, apa yang harus dilakukan? Kita harus mulai mengundang ya. Kata kuncinya adalah apa? 90% undangan yang efektif adalah semangat. Ya, semangat kenapa? Karena semangat kita menemukan sebuah potensi bisnis, peluang yang sangat luar biasa, produk yang luar biasa bisa bermanfaat untuk bisa menjadi solusi internet lancar semua orang. Kita mendapatkan solusi bahwa orang itu bisa menghemat pengeluarannya, bahkan bisa dirubah menjadi penghasilan. Nah, itu yang harus menjadi dasar kita harus semangat Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, ketika Bapak Ibu di sini, sorry sebentar. Nah, Bapak Ibu, ketika di sini Bapak Ibu, ya Anda saya lupa ya tadi ya. Nah, ini ke skip nih Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu di sini, ya, pahami takarannya, maka Bapak Ibu harus menyuruh mereka untuk bisa menulis daftar nama, ya. Jadi di sini Bapak Ibu ketika sudah, kenapa sih harus 20? Ya, Anda sudah jelaskan semuanya, saatnya Bapak Ibu langsung praktek, ya. Langsung suruh mereka buka buku di halaman 6, Bapak Ibu ya. Ini kan masih kosong nih Bapak Ibu, langsung dorong mereka untuk apa? Yuk, sekarang saya kasih waktu berapa menit misalnya ya, Anda kasih timer, lalu kemudian Anda suruh mereka tulis dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum ngajarin cara mengundang ya, ini saya kelupaan. Harus ajak mereka untuk tulis. Tulis 20 daftar nama orang terdekat. Tadi kan udah dikasih tahu ini Bapak Ibu lingkaran ini. Ya. Jadi kasih mereka waktu untuk mereka bisa menulis semua kenalan-kenalan mereka, ya keluarga, sahabat. Oke, Bapak Ibu semua, ditulis, setelah ditulis Bapak Ibu langsung Bapak Ibu minta mereka open kamera dan baca Bapak Ibu ya. Minta mereka baca. Yang mereka tulis itu siapa? Contoh nih, saya menulis yang pertama Ibu Yati. Ibu Yati itu siapa? Ibu Yati itu adalah teman bisnis saya yang sudah sekian lama saya kenal, sering berhubungan dan beliau sangat percaya dengan saya. Jadi dibahas ya. Contoh nih saya tanya sama Pak Raymond. Pak Raymond tulis siapa yang pertama? Saya tulis namanya Budi misalnya. Budi itu siapa Pak Raymond? Ya, pastikan mereka tidak salah menulis. Oh, Budi kenalan saya kemarin, ya di tempat pekerjaan yang baru. Berarti coret, salah Pak Raymond. Jangan tulis si Budi, cari yang lain, ya. Dan Anda harus pastikan mitra Anda itu menulis 20 nama Bapak Ibu. Kalau baru 12 nggak bisa. Kenapa? Ini Bapak Ibu. Nggak akan dapat takarannya Bapak Ibu. Nggak bisa dapat takarannya. Harus 20. Oke, jadi ditanya satu-satu ya. Makanya kalau startup ini jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Ya kan namanya mitra baru kan nggak mungkin banyak-banyak ya. Jadi Bapak Ibu Anda bisa startup setiap ada orang join, misalnya 2 orang bergabung dalam waktu 24 jam ini Bapak Ibu. Anda langsung dorong mereka Bapak Ibu. Mereka terima barangnya misalnya ya. Udah terima barangnya langsung di startup. Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Di poin ini Bapak Ibu langsung suruh mereka untuk tulis daftar nama ya. Bapak Ibu ya, praktek untuk menuliskan daftar nama yang benar. Ditanya satu-satu, kalau nggak sampai selesai, Bapak Ibu jangan lanjut. Karena percuma Bapak Ibu lanjut. Ya, kita harus dorong mereka untuk menyelesaikan 20 daftar nama mereka. Oke, kalau sudah, baru jelaskan ini tentang mengundang. Ya, cara mengundang yang efektif adalah semangat. Ya, kita harus semangat. Lalu kemudian tips dalam mengundang. Ya. Oke ya, tips dalam mengundang. Nah, tips dalam mengundang adalah ini Bapak Ibu. Pakailah telepon karena yang kita undang adalah orang terdekat. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Anda punya berita gembira atau berita duka, Anda mau orang terdekat Anda tahu, Anda itu pakai telepon atau pakai SMS atau pakai WhatsApp Bapak Ibu. Misalnya ada kedukaan, ada keluarga Anda yang meninggal Bapak Ibu. Anda kabarinnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai WA atau pakai telepon? Telepon. Karena penting, menunjukkan urgensi atau penting. Ya.
Jadi langsung telepon Bapak Ibu yang atau WA dulu boleh. Lu ada waktu nggak? Gue mau telepon lu 2 menit nih. Penting nih, ada yang penting gue mau sampaikan. Ya, jadi telepon Bapak Ibu ya, urgent. Nah, bersikaplah seperti pengusaha yang sedang bermitra ya. Anda itu sedang mencari yang namanya partner Bapak Ibu, bukan mau jualan modem ya. Itu diingatkan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita harus mengenal prospek dengan baik. Ya, makanya kenapa yang ditulis harus warm market, mengerti kebutuhan prospek, mengundang dengan menghubungkan impian atau kebutuhan. Contoh nih, misalnya saya itu punya teman nih atau punya saudara, Pak Raymond. Mohon maaf nih Pak Raymond ya. Misalnya Pak Raymond itu baru saja kehilangan pekerjaannya 2 minggu lalu. Kan Pak Raymond sering ngobrol kan sama saya kan, cerita-cerita gitu ya. Oh, nah, waktu saya mengundang Pak Raymond, saya akan hubungkan dengan apa? Kebutuhannya dia. Oke? Karena Pak Raymond ini adalah teman dekat saya. Ya, aku telepon. Bro, aku punya kabar baik nih. Aku boleh nggak telepon sebentar? Oh iya, bro, apa ya? Nah, lalu aku cerita. Bro, kamu kan 2 minggu lalu baru kehilangan pekerjaan, bro. Bro, aku ini punya solusi loh. Gila, bro. Ini mungkin bisa jadi solusi untuk kamu itu bisa menjadi lompatan. Kamu bisa survive, bro. Dengan ini. Apa? Ya ini bro, ada sebuah produk yang luar biasa dan ini bisa ngemat pengeluaran internet kita, bahkan ini potensinya gede banget karena marketnya 200 juta. Jadi saya itu mengundang mau ngasih jalan solusi. Bro, kalau kamu bisa sediakan waktu untuk lihat ini, aku yakin ini pasti bisa jadi solusi untuk kehidupan ekonomi kamu, pekerjaan kamu ke depan. Ya. Jadi lebih nyambung nggak Bapak Ibu kalau kita hubungkan sama yang namanya kebutuhannya dia? Lebih nyambung nggak? Iya, Pak. Nyambung ya. Contoh nih, misalnya Pak Raymond nih suka mobil gitu ya. Bro, kamu kan katanya mau, atau misalnya dia mau beli rumah nih buat keluarganya, impiannya kan sering cerita. Makanya teman dekat itu adalah orang yang sering cerita sama kita. Ya, saya sering cerita, aduh aku tuh pengen beliin rumah buat keluargaku, tapi susah banget ya, nggak kesampaian, susah, rumah mahal-mahal sekarang. Nah, saya itu punya clue-nya gitu loh. Nah, saya akan hubungkan tren ini dengan kebutuhannya dia. Bro, aku punya solusi nih untuk kebutuhanmu. Kamu masih serius nggak mau beli rumah yang mau kapanan itu kamu cerita sama aku? Ya, kamu masih serius nggak mau bawa keluargamu jalan-jalan ke luar negeri? Kamu masih serius nggak buat bahagiakan orang tuamu? Kamu masih serius nggak untuk bisa anakmu sekolah di tempat yang terbaik? Ya serius lah bro. Aku punya jalannya nih, aku punya solusinya. Boleh nggak aku telepon? Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke ya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, itulah warm market Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa kok kita harus mencari warm market, karena disitulah kita bisa mengenal lebih dekat Bapak Ibu, karena kita paham tentang apa yang mereka butuhkan Bapak Ibu, apa yang menjadi persoalan mereka. Ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, nah, hal-hal yang penting. Jadi langsung dorong mereka untuk telepon ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ditemenin Bapak Ibu lebih bagus, Bapak Ibu langsung telepon, Anda tuh dengerin gitu ya, gimana caranya dia nelpon. Ya mungkin private boleh ya dilanjutkan. Lalu di sini adalah hal penting untuk diingat, menjadi pengundang yang profesional, berlatihlah ya. Waktu telepon pertama, ini sudah dibahas sama Bu Silvi kemarin ya di startup. Telepon pertama, telepon kedua kesannya kaku Bapak Ibu. Tapi Anda latih terus, lama-lama Anda lancar Bapak Ibu. Ya Anda sampai bingung kok gue bisa ngomong kayak gitu ya. Kenapa? Karena Anda berlatih ya. Ibu daripada semua keterampilan adalah pengulangan Bapak Ibu. Nah, jangan mencoba menjelaskan keseluruhan peluang. Sekali lagi, mengundang bukan mempresentasi ya. Tugas Anda mengundang adalah apa? Menghubungkan peluang tren ini dengan apa? Kebutuhannya mereka ya, menjadi solusi. Tetaplah sederhana ya. Jadi kalau keluarga Anda itu pengeluaran internetnya itu 80.000 Bapak Ibu sebulan atau 100.000, Anda tawarkan yang namanya modem serbaguna, ya nggak akan bisa menjadi nggak akan bisa menjadi solusi Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau Anda kasih tahu bahwa ini adalah sebuah perusahaan yang bisa membantu untuk kita bisa mendapatkan yang namanya kehidupan lebih baik atau bisa mewujudkan impian-impiannya dia, Bapak Ibu, itu akan menarik Bapak Ibu buat dia. Jadi menghubungkannya dengan kebutuhan. Kalau memang dia itu kebutuhannya mobile, ya pekerjaannya berhubungan sama internet, boleh Bapak Ibu Anda masuk dari produknya. Ya, jadi sekali lagi pintar-pintar Bapak Ibu ya dalam Anda boleh
mengkonekkan Bapak Ibu antara kebutuhannya calon mitra Anda yang mau diundang sama dengan tren. Tetaplah sederhana Bapak Ibu ya. Sekali lagi, bisnis ini harus bisa diduplikasi. Itu sebabnya kita harus tetap sederhana Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, kalau sudah jelas, saya pikir cukup. Itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu.